Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adayasa Channel, belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Pada sesi kali ini kita akan membahas persiapan ujian akhir semester 2. Ini bagi kelas 11 ya, tingkat SMA. Dan materi yang akan kita bahas yaitu tentang teori kinetik gas, yaitu tentang usaha pada gas dan juga nantinya termodinamika. Oke, kita langsung saja masuk pada soal yang pertama. Jadi di sini Anda lihat suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar diagram PV di bawah ini. Ya, jadi di sini kita lihatkan ini ada gambar, di sini ada tekanannya ya, pada sumbu Y, pada sumbu X ada volume. Yang pertama di sini tentukan usaha dari A ke B. Jadi, Ananda, kita lihat bahwa pada grafik P dan V, untuk menentukan usaha itu ada rumus dekingnya ya. Usaha itu sama dengan luas daerah ke sumbu X. Jadi ingat di sini, usaha sama dengan yaitu luas daerah ke sumbu X ya. Jadi ingat saja ini. Untuk menentukan, yang pertama kita tentukan usaha dari A ke B ya. Yang pertama kalau usaha dari A ke B itu kita lambangkan yaitu WAB ya, sama dengan luas grafik. Nah, seperti apa grafiknya WAB? Nah, jadi di sini kan kita lihat ya, ada siklus proses dari A ke B ya, lalu setelah itu dari B ke C, lalu setelah itu dari C ke A. Karena ini dari WAB, kalau WAB itu usaha atau luas grafik ke sumbu X ya, jadi semuanya ini semua grafik ke sumbu X. Ini dia. Ini berbentuk apa grafiknya? Yaitu berbentuk trapesium. Jadi sama juga dengan ini nanti luas trapesium. Jelek sekali ya. Kita hapus lagi. Maaf. Nah, sama juga dengan luas trapesium. Masih ingat Ananda apa itu luas trapesium? Ini sudah belajar di SD ya. Luas trapesium apa persamaannya? Di WAB itu sama dengan luas trapesium jumlah sisi sejajar, nah, jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali T. Ingat ya. Kita lihat di sini. Mana jumlah sisi sejajarnya? Nah, di sini adalah jumlah sisi sejajarnya, yaitu yang pertama 2,5, lalu ini ditambah 1,5. Di 2,5 ditambah 1,5. Karena di sini P-nya dikali 10 pangkat 5 ya, kita kalikan sini 10 pangkat 5. Lalu dibagi 2 ya, dikali tinggi. Tingginya ini teman-teman 2 ke 1 ya. Jadi di sini 1 tingginya. Lalu kita jumlahkan, dapat di sini 4 dikali 10 pangkat 5 dibagi 2. Ini bisa kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi 2 dikali 10 pangkat 5 joule. Nah, ini untuk soal yang pertama, yaitu usaha dari A ke B. Oke, kita lanjut yang kedua. Lanjut pertanyaan yang B, yaitu usaha dari B ke C, yaitu WBC. Jadi kita gambarkan di sini mana yang WBC. Jadi luas grafik di bawah sumbu X ya. Sumbu X ini dia grafiknya. Di grafiknya hanya yang persegi panjang ini ya. Di WBC itu sama juga dengan luas grafik persegi panjang. Apa persamaannya? Panjang dikali lebar. Ya, sini kita lihat panjangnya berapa. Di sini 2 ke 1 1 ya.
1 dikali lebarnya 1,5 ya, dikali 10 pangkat 5. Maka WBC itu hasilnya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ini yang untuk WBC. Lalu yang ke C lagi ya. Yang C di sini W usaha dari C ke A, yaitu WCA. Kita hapus dulu teman-teman, ini yang tadi. Jadi kalau dia WCA tuh ini ya, hanya berupa garis ya ke atas. Maka dia tidak ada grafiknya, berbentuk grafik. Maka WCA ini tidak ada luasnya ya, sama juga dengan 0. Oke. Lalu yang terakhir, yang D, usaha neto dalam satu siklus ABCA, yaitu usaha semua siklus ya, dari A ke B, dari B ke C, C ke A. Ini dia. Nah, jadi ini berbentuk grafik apa? Segitiga. Jadi sama juga dengan WABCA itu sama juga dengan luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi per 2. Nah, di sini teman-teman berapa alasnya? Alasnya di sini ya. Alasnya 1 dikali tingginya 2,5 ke 1,5 ya. Itu 1. Jangan lupa dikalikan 10 pangkat 5. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 dibagi 2. Jadi di sini 1 dibagi 2 0,5 dikali 10 pangkat 5 Joule. Ya. Inilah hasil untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Grafik di bawah ini menunjukkan grafik PV pada mesin Carnot. Ini sudah termasuk termodinamika ya. Jika Q2 ya, ini Q2 nya yaitu kalau yang dilepasnya 2/3 dari W, dari kerja atau usahanya, maka efisiensi mesin Carnot tersebut adalah jadi kita buat yang pertama terlebih dahulu apa yang diketahui di soal teman-teman. Yang pertama yaitu diketahui di sini ada di gambar ya, kita bisa lihat di sini di gambar ada usahanya ya. Usahanya sebesar 600 Joule. Jadi diketahui W-nya sama dengan 600 Joule. Lalu di sini ada lagi kalor yang keluar ya, Q2. Bisa dilihat juga di sini grafiknya ada Q2, ada Q1 ya. Ini kalor yang keluar sebesar 2/3 dari usaha ya. Berapa itu 2/3 dari usaha? Itu 2/3, kita masukkan saja langsung angkanya dikalikan 600 ya. Sama-sama bagi 3 didapat 200. Maka Q2 nya itu keluarnya Q2 sama dengan 2 kali 200 400 Joule ya. Yang kedua ditanya adalah berapa efisiensi, lambangnya seperti ini ya. Jawab. Nah, jadi kita harus ingat lagi pembelajaran pada mesin Carnot ya. Persamaan dari efisiensi itu sama dengan W dibagi Q1 atau Q masuk, atau boleh juga kita ganti dengan Q1 dikurang Q2 dibagi Q1 jika tidak ada diketahui W nya. Jadi bisa menggunakan rumus persamaan ini ya. Sana gunakan ini. Karena di sini misalkan kita gunakan yang pertama W dibagi Q1, maka di Q1 kan tidak ada di soal atau yang diketahuinya ya. Nah, maka kita gunakan yang Q1 dikurang Q2 dibagi Q1. Tapi bisa ini kita sandingkan kedua-duanya ya, supaya nanti kita mendapatkan berapa hasil dari Q1. Jadi bisa kita lihat di sini sambung W
sini ya, kita buat usaha dibagi Q1 itu sama dengan Q1 dikurang Q2 ya, dibagi Q1. W nya tadi sudah kita ketahui ya, sini 600 dibagi Q1 ya, sama dengan Q1 dikurang Q2 yang tadi udah kita dapatkan 400 ya, dibagi Q1. Gimana langkah selanjutnya? Ini bisa kita kali silang ya. Ini ke sini dikalikan, ini juga ke sini. Kita kali silang. Kita dapat di sini 600 Q1 sama dengan Q1 kurung Q1 dikurang 400. Nah, jadi ini kita kalikan ke dalam. Q1 dikali Q1 Q kuadrat, nanti Q1 dikalikan 400 Q1 ya. Lalu kita sambung di sini. Jadi di sini tadi dapat 600 Q1 ya, sama dengan Q1 kuadrat, ini kalikan ke dalam ya, dikurang 400 Q1. Lalu Q1 sama Q1 kedepankan, Q1 nya kebersamaannya menjadi 600 Q1 ditambah 400 Q1 sama dengan Q1 kuadrat. Lalu kita jumlahkan 600 tambah 400 1000 Q1 sama dengan Q1 kuadrat ya. Dan ini bisa kita Q1 ini coret. Nah, dapat hasilnya 1000 Joule untuk Q1 ya, atau untuk kalor masuk. Langsung bisa kita masukkan ke persamaan efisiensi yang tadi. Nah, kita masukkan ke sini, efisiensi sama dengan usaha dibagi Q1 sama dengan di sini tadi usahanya kita dapatkan 600 dibagi 1000 ya, nanti dikali 100%. Bisa kita coret rendah nih, jadi tinggal lagi 6 bagi 10, hasilnya yaitu 0,6 ya, dikali 100%, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 60%. Oke, selamat berlatih.